Pemirsa, Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara pengonsumsi tahu dan tempe. Namun belakangan makin terungkap pula fakta betapa Indonesia sangat tergantung pada pasokan kedelai dari luar negeri. Mengapa pertanian kedelai kita seolah mandek? Dan kita akan membahasnya bersama dengan pakar kedelai dari Institut Pertanian Bogor, Profesor Munif Gulamahdi. Terima kasih Prof. Munif sudah bergabung bersama kami di Berita Satu. Ya, baik. Prof, ini kalau misalnya kita bicara tentang kedelai impor, ini biasanya kan kita tahu bahwa Indonesia hanya bisa memenuhi kebutuhan 20-30% dari kedelai lokal. Sisanya itu kita bergantung dari impor. Biasanya alasan yang dikemukakan adalah karena lahan pertanian yang sempit. Kemudian juga petani-petani kita tidak begitu tertarik untuk menanam kedelai seperti itu, Prof. Kalau tanggapan Prof sendiri? Ya, sebetulnya pada tahun 1992 itu kita pernah mencapai areal kita 1,6 juta hektar. Tetapi saat ini paling kita hanya antara 0,5 sampai 0,6 juta hektar. Artinya memang pasti pasokan nasional akan sangat rendah gitu ya. Nah, kenapa itu berlaku demikian? Karena memang sudah lama ini harga dasar kedelai itu belum ditentukan, mungkin baru-baru ini akan ditentukan oleh pemerintah, sehingga petani selalu ketakutan. Beda dengan beras ya, yang sudah ada dasarnya udah jelas dan itu bergulir. Artinya selain hulu, hilir pun perlu ditangkap sehingga pasar itu menjadi jelas bagi petani. Kemudian harga kedelai kita yang ke bawah itu semakin tidak menarik bagi petani, sehingga area-area lahan sawah kita yang di Jawa ini beralih ke komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti jagung, kemudian ke hortikultura seperti semangka, bawang merah, seperti itu. Sehingga kalau kita mau menggarap produksi kita semakin naik, maka kita perlu mencari alternatif lahan yang lain yang orang sebut suboptimal ke luar Jawa tentunya gitu. Oke, apakah itu terbatas saja kalau harga dibikin menarik, kemudian juga lahan tersedia? Tapi pertanyaannya juga ada salah satu keluhan yang disampaikan oleh para perajin tahu dan tempe bahwa ada beberapa dari mereka yang lebih meminati kedelai impor seperti itu, Prof. Iya. Itu saya kira sih pressure aja itu, pressure dari orang lain yang menginginkan kita tidak bisa mandiri. Sebetulnya kita punya bermacam-macam jenis kedelai, ada yang kedelai berbiji kecil, ada kedelai berbiji besar gitu ya. Artinya berbiji besar ukuran bijinya juga sudah hampir relatif sama dengan kedelai impor gitu. Bahkan sebetulnya kalau kita langsung panen, kualitas kedelai kita tentunya lebih bagus dibandingkan kedelai impor, karena impor itu biasanya sudah lama digudangkan gitu ya. Tentunya warnanya lebih kusam, kadang-kadang kecampur oleh kotoran yang lain. Nah, artinya harus dari pihak kita sendiri mempromosikan bahwa kita... Ya, bisa kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih bersama dengan Prof. Munif. Prof, sebelum kita mulai lagi dialog kita, ini berikut ini kami ingin tampilkan sebenarnya ada budidaya jenuh air untuk kedelai yang Prof perkenalkan sendiri seperti itu. Ya, keunggulan ini katanya menggunakan lahan rawa pasang surut, kemudian menyiasati kurangnya lahan 623.000 hektar, ini dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan sebenarnya sudah ditemukan sejak tahun 2009. Oke, Prof, kalau kita bicara bahwa ini sebenarnya sudah ada temuan dari Prof juga, dan juga beberapa tahun lalu kita tahu bahwa sebenarnya Kementerian Pertanian juga kan sudah sempat menjadikan ada beberapa daerah untuk menjadi sentra produksi kedelai seperti itu, tetapi juga sampai saat ini buktinya belum berhasil. Iya, ya ini. Makanya kita memang perlu mencari lahan yang tadi yang katakan suboptimal. Dulu lahan pasang surut itu dibilang orang tidak bisa ditanami kedelai. Memang tidak bisa kalau kondisinya teknik budidayanya konvensional seperti biasa dengan kondisi kering. Nah, kalau lahan pasang surut ditanam dengan kondisi kering, maka di situ ada racun yang namanya pirit FeS2. Kalau teroksidasi pH-nya menjadi rendah, tanaman semakin lama semakin mati itu. Tetapi dengan sistem jenuh air ini, air distabilkan 20 cm di bawah permukaan tanah, maka kondisi reduktif
pH-nya relatif baik, nah tanamannya menjadi bagus, intensitas radiasi di lahan pasang surut tinggi, maka bunga banyak, daun banyak, polong banyak, dan bagus sekali hasilnya. Memang dari hasil penelitian yang saya lakukan sejak 2009 sampai saat ini, mahasiswa saya masih ada di lapangan, di Palembang dan Lampung juga ada, itu konsisten menunjukkan produktivitas bisa 4 ton per hektar di lahan percobaan ya. Kemudian kami coba lagi melalui demplot-demplot dengan luasan sekitar 2,5 hektar. Per hektarnya mereka dapat ada yang 2,9 ton per hektar. Artinya petani sudah mulai mampu menerapkan ini. Nah, permasalahannya tinggal bagaimana men-scaling up, membesarkan ini, itu loh bukan tugas kami sebagai perguruan tinggi. Kami perguruan tinggi kan hanya mempunyai kemampuan berpikir, kemampuan melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang skalanya tidak terlalu besar. Memang perlu disambut oleh kementerian-kementerian, baik Kementerian Pertanian atau kementerian yang lainnya. Saya kira itu. Kami dengar pada tahun 2010 ini jenis ini pernah dipromosikan seperti itu kepada pemerintah. Nah, apa yang terjadi atau apa tanggapan mereka, Prof? Ya, waktu itu saya sudah sampaikan ke Kementerian Pertanian juga ya. 2010 sudah kami sampaikan, kemudian kami terjadi diskusi. Sebenarnya waktu itu sudah semangat, tapi masih ragu-ragu. Kami tidak mengerti apa permasalahannya. Terus kami diundang lagi tahun kemarin, terjadi permasalahan kedelai kan setahun yang lalu. Teringat di bulan Agustus juga saya dipanggil juga, saya sampaikan di depan Kementerian Pertanian juga. Nah, saya bilang saya udah 2 tahun yang lalu sudah saya sampaikan, kewajiban saya menyampaikan. Tapi karena belum bergerak, nah saya sudah bergerak lagi. Selain Palembang, saya sudah bergerak di Lampung gitu. Jadi sudah saya lakukan terus. Prof, dengan varietas ini sebenarnya ataupun dengan teknik budidaya ini bisa menyiasati kekurangan lahan yang selama ini dikeluhkan terkait dengan pertanian kedelai atau juga sekaligus meningkatkan produktivitasnya? Iya, dengan sistem ini memang produktivitas meningkat lebih tajam ya. Kalau rata-rata nasional kan hanya 1,3 ton. Nah, di penelitian saya bisa dapat 4. Di petani udah pada lahan luasan 2,5 hektar rata-rata bisa dapat 2,95. Artinya sudah melampaui dari rata-rata nasional. Artinya produktivitas naik. Nah, kemudian kita harus mencari memang lahan-lahan suboptimal seperti lahan pasar. Pemirsa, ketergantungan Indonesia pada kedelai impor semakin mengkhawatirkan. Di sisi lain, petani lokal juga seolah tidak punya insentif untuk terus bertani kedelai dibanding tanaman pangan lain. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Rahmat Pambudi. Pak Rahmat, ini kalau kita bicara soal kedelai lokal, ini kedelai lokal tuh kemudian sekarang mencuat ketika kita kedelai impor ini harganya begitu mahal. Betul. Dan juga kita semakin terperangah bahwa kita cuma bisa memenuhi 20%. Iya. Seperti itu. Betul. Apa yang menyebabkan kedelai lokal ini seolah tidak tidak menarik untuk ditanam oleh para petani? Jadi kalau kita lihat diskusi sebelumnya tadi kan memang tidak mudah mengendalikan produksi karena memang sebenarnya inti daripada produksi adalah petaninya. Jadi petani selama dia tidak tertarik maka dia tidak akan memproduksi, dan salah satu hal yang menyebabkan petani tertarik dan tidak tertarik itu adalah harga. Jadi selama harga itu memang menguntungkan bagi dia, maka dia akan berproduksi. Nah, harga itu bisa dikendalikan sedemikian rupa, harus ada kebijakan dari satu sisi kebijakan non harga dan di sisi lain yang kebijakan harga. Kebijakan harga adalah kebijakan di mana pada saat panen petani terjamin dia bisa menjual dan menjual dengan harga yang memang dia dari sisi usaha taninya menguntungkan. Kebijakan non harga itu pada saat dia mau tanam dan pada saat dia tanam petani terjamin. Tadi Pak Munif sudah menjelaskan mulai dari benihnya, mulai dari airnya, pupuknya, kreditnya, semua itu harus terpenuhi secara dan itu yang cukup. Selama ini tidak. Ya, selama ini mengenai kedelai, dan ini kami akan tampilkan impor kedelai nasional. Kita lihat di tahun 2010 kita impor 1,7 juta ton dan di 2013 1,1 juta ton untuk semester 1 saja sepanjang 2013. Nah, kemudian kedelai impor kita ini berasal dari beberapa negara. Januari sampai Juni 2013 ini ada dari Amerika Serikat yang terbesar 792.000 ton. Kemudian ada Argentina, Malaysia, Ethiopia, dan Ukraina.
Ini menarik, ada negara Malaysia. Afrika, ada Malaysia, bahkan negara tetangga kita ada Malaysia di situ, dan juga negara dari Afrika, Ethiopia. Ya, jadi ada sesuatu yang salah di kita. Jadi upaya kita untuk menghasilkan produksi pangannya, yang penting tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kedelai itu selalu menjadi komoditas pangan nomor 2 atau nomor 3, tidak menjadi Kalau salah satu yang menurut saya nomor 1 setelah beras. Jadi untuk komoditas sebagai bahan makanan lauk pauk begitu, dia nomor 1 setelah beras. Jadi dia tahu tempe kan nomor 1, baru itu ayam, ada daging, setelah itu baru telur, baru daging sapi ya. Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan jumlah impor kedelai nasional 1,1 juta ton ini semester pertama saja. Sementara tahun 1992 sampai dengan 2013 kita itu turun 1,3 juta ton. Itu nilai yang begitu besar, Pak. Iya, betul. Jadi demand yang begitu tinggi berbanding terbalik dengan supply-nya. Betul. Ya, nah, itu ini yang terjadi. Di mananya yang salah selain tadi karena tidak ada kebijakan Jadi pertama-tama siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk menghasilkan ini kan petaninya. Yang pertama-tama petani harus diurus. Diurus apa? Supaya dia mau tanam. Bagaimana supaya mau tanam? Harus ada kebijakan. 2 tadi saya katakan, kebijakan harga dan non harga. Petani pada waktu panen dia mendapatkan harga yang bagus. Pada waktu tanam dia mendapatkan mulai dari sarana produksi sampai tadi Mbak Ami mengatakan pendampingan. Dan pendampingan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Dan kebijakan yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir ini melibatkan semua kementerian. Tidak hanya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan bertanggung jawab. Jangan sampai pada karena waktu setelah sudah panen juga harus ada terserap seperti itu kedelainya. Jadi perdagangan dari antar pulau, perdagangan antar daerah itu tanggung jawabnya Kementerian Perdagangan. Tidak hanya mengimpor saja yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya adalah pada saat dia panen, dia juga bertanggung jawab. Kementerian Perindustrian bertanggung jawab. Kementerian Keuangan juga bertanggung jawab. Kalau tadi Bapak katakan bahwa para petani atau kedelai ini kurang begitu menarik. Tapi kalau misalnya kita bandingkan antara petani padi dengan kedelai, ini bedanya berapa jauh sih keuntungan yang didapatkan oleh seorang petani? Jadi kalau untuk tanam padi, meskipun keuntungannya minim, dia akan tanam. Mengapa? Karena dia akan setiap hari membutuhkan nasi. Tapi kalau kedelai, dia tidak bisa membuat tempe. Jadi beda antara beras dengan kedelai. Gitu. Daya serap pasarnya pun juga beda? Daya serap pasarnya juga beda. Penyerap terbesar komoditas kedelai adalah industri tahu tempe, industri kecap. Sudah itu saja. Jadi pembeli kedelai itu adalah pembeli institusi. Sementara produsennya adalah produsen rakyat begitu. Karakternya berbeda dengan beras. Oke, kalau misalnya tadi dikatakan juga bahwa antara kedelai impor dengan kedelai lokal ini juga ada perbedaan harga. Ya. Seperti itu. Betul. Tetapi kalau melihat bahwa kita sekarang begitu bergantung sama impor, harusnya kan ini di logikanya adalah ini merupakan satu peluang untuk petani lokal. Sangat benar. Jadi pada saat harga tinggi, inilah insentif yang sebenarnya insentif yang baik buat petani. Pada waktu harga tinggi, insentif yang bagus buat petani berproduksi. Tapi kembali lagi, masih ada kebijakan non harga tadi harus diselesaikan juga. Jadi kebijakan harga ini juga harus dikendalikan begitu. Jadi jangan sampai pada waktu harga jatuh petani tidak disanggah. Pada waktu harga tinggi justru kita mengimpor gitu. Kalau ini dilakukan terus-menerus, ini akan menjadi siklus yang tidak akan pernah selesai. Berkaca dari ketika produksi kita atau produksi kedelai kita baik, misalnya tahun 1992 di sana dilihat, kemudian sekarang, apa perbedaan terbesar? Apakah karena ada perlindungan terhadap petani? Jadi begini, ada kebijakan nasional yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Dan kebijakan nasional itu harus datang dari kantor presiden. Dan kebijakan itu harus dilakukan terus-menerus dengan melibatkan semua kementerian. Jadi kementerian ini nggak bisa hanya Kementerian Pertanian. Kementerian PU pun terlibat, Kementerian Keuangan terlibat untuk kreditnya, Kementerian Perdagangan terlibat untuk perdagangan antar pulau, termasuk mengatur jangan sampai pada saat panen raya dia dibiarkan petaninya menjual sendiri, kemudian pada saat kekurangan Kementerian Perdagangan juga mengimpor saja tanpa berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, apalagi hanya melepaskan saja dalam mekanisme pasar yang nantinya akan mengacaukan sistem supply dan demand. Jadi harus ada keseimbangan pada waktu
keseimbangan untuk menyanggah petani jangan sampai harga jatuh, keseimbangan terhadap konsumen jangan sampai konsumen itu juga keberatan. Tetapi itu kan kita bicara kalau misalnya untuk kebijakan diperlukan untuk jangka panjang seperti itu kan tidak bisa dalam waktu singkat. Tapi untuk masa atau saat ini seperti saat itu. ini tidak ada cara lain kecuali impor. Tapi impor itu harus juga diikuti dengan rencana jangka menengah dan panjang. Sampai kapan dia impor? Itu pertanyaan besar juga. Sampai kapan kita akan impor? Jadi jangan terus impor terus. Cabai misalnya, itu juga nggak boleh kita impor.